Drop it. Shalom adik-adik, mari semua kali dia undang bangkit berdiri, kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai lebih lagi sore hari ini, lebih daripada minggu-minggu biasanya, oke? Kali dia percaya adik-adik di rumah pasti antusias untuk memuji Tuhan. Karena api Tuhan tetap terjaga dalam kehidupan adik-adik. Oke, semuanya semangat, bangkit berdiri. Nanti kalau mau lompat, kita lompat buat Tuhan ya. Kita bersorak-sorai, kita nyanyikan buat Tuhan sore hari ini. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Yes, surga bumi aja menyembah di hadapan Tuhan, apalagi kita manusia-manusia ciptaan Tuhan, yang mana Tuhan berkenan bertemu dengan kita. Tuhan berkenan menjumpai kita pribadi lepas pribadi. Baik adik-adik, sekarang kali dia persilahkan kalian untuk ambil posisi yang paling nyaman. Boleh duduk, boleh berdiri. Yang paling nyaman karena kita mau sembah Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Gak usah pedulikan sekelilingmu. Karena yang ada di hadapanmu saat ini adalah Tuhan. Kamu bernyanyi buat Tuhan, kamu menyembah buat Tuhan. Siapkan hatimu, kita sembah Tuhan. Haleluya Lord. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku
Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau berkenan berjumpa dengan setiap kami Tuhan. Kalau Engkau berkenan untuk kami temui Tuhan di setiap saat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau juga bertemu dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau berbicara buat setiap kami. Engkau mengajarkan setiap kami Tuhan. Kuatkan kami Bapa untuk melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan, urapi dan berkati setiap panca indera kami, urapi dan berkati kakak yang akan membagikan firman Tuhan sore hari ini. Biarlah apa yang kami dengar itu boleh menjadi kemenangan, menjadi jawaban, menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya Tuhan. Amin. Shalom teman-teman, wah senang sekali berjumpa lagi dengan kita semuanya. Sudah waktunya kita benar-benar bisa merasakan ada waktu yang istimewa kita bertemu dengan Tuhan. Ya, ada waktu yang indah saat kita berjumpa dengan Allah. Dan di ibadah kali ini saya mau menyampaikan satu bagian firman Tuhan yang bertema perjumpaan yang mengubahkan. Perjumpaan yang mengubahkan. Sering sekali saat kita berjumpa dengan seseorang, bertemu atau berkenalan dengan orang yang kita kagumi, saat-saat itulah yang membuat kita bisa berubah. Yang mungkin biasanya dari antara kalian yang gak suka pakai minyak rambut. Tapi karena kalian pengen ketemu dengan orang yang kalian sukai, kalian berganti gaya. Memakai minyak rambut, rambutnya dirubah sedemikian rupa supaya terlihat rapi. Gitu ya. Kalau kalian tahu ada teman kalian yang ingin kalian datangi, mereka suka kalau kalian pakai baju berkerah. Sedemikian rupa kalian berusaha pakai baju berkerah supaya kalian disukai. Perjumpaan yang mengubahkan. Ada satu tokoh yang dia bukan hanya berubah gaya rambut, gaya baju, gaya berpakaian, tidak. Tapi ada perubahan yang lebih lagi dalam sikap hidup mereka. Perhatikan baik-baik. Mari semuanya kita buka dalam Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 ayat yang pertama. Yesus masuk ke Yeriko
dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Diperhatikan itu. Sakius, kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi Sakius itu berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya sangat percaya semua kalian sudah sangat fasih dengan kisah ini. Sakius, orang yang pendek tapi kaya raya. Sakius, orang yang dibenci banyak orang tapi dia punya kuasa. Sakius, orang yang terpandang sebenarnya tapi merasa selalu ada yang hilang dalam hidupnya. Banyak sekali mungkin rasa-rasa seperti ini yang saat-saat ini kita miliki. Mungkin kita merasa saat-saat ini kita kehilangan sesuatu dalam diri kita. Hidup kita kerasa hampa. Meskipun kita tinggal bersama keluarga, ada kakak, adik, papa, mama yang sebenarnya mereka menyayangi kita. Tapi sering sekali kita merasa sendiri. Ada banyak orang saat-saat ini yang sudah kehilangan gairah untuk hidup. Sering sekali merasa bingung dengan keadaan hidupnya. Sakius, dia yang sebenarnya adalah bangsa Yahudi, tapi dia dipilih untuk menjadi kepala pemungut pajak, untuk ngambil pajak kepada orang-orang sebangsanya, dan hasil pajaknya diserahkan kepada kerajaan Romawi yang notabene adalah penjajah. Dan itulah yang membuat banyak orang membenci Sakius. Semakin banyak orang Yahudi yang menjauhi Sakius. Dalam keadaan seperti ini, Sakius dia merasa terombang-ambing. Dia meskipun memiliki banyak kekayaan, tapi dia ada rasa yang hilang dalam dirinya. Dia yang memiliki kedudukan yang tinggi, tapi dia merasa sendiri karena dibenci banyak orang di sekitarnya. Tapi yang luar biasa, ketika Sakius mendengar ada Tuhan Yesus yang sedang lewat di daerahnya di Yeriko, dia tahu Tuhan Yesus ini sudah melakukan banyak hal, banyak mujizat, banyak pekerjaan-pekerjaan, karya-karya besar yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan Sakius pengen bertemu seperti apa Yesus itu. Dia
berusaha menjumpai Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi, karena badannya yang pendek itu menghalanginya untuk bisa menjumpai Tuhan Yesus. Tapi niat hati Sakyus tidak terhalangi oleh keterbatasan fisiknya. Dia berusaha sedemikian rupa dan ketika ada pohon ara di pinggir jalan, dia memanjat pohon itu dan akhirnya bisa melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa merasakan, bisa melihat, dan Tuhan Yesus bisa memilih Sakyus, mengenali Sakyus dan memanggil Sakyus. Dan akhirnya kita tahu di akhir cerita Tuhan Yesus mengajarkan kebaikan dan Sakyus bisa bertobat. Teman-teman, perjumpaan dapat mengubahkan apabila kita belajar dari Sakyus. Yang pertama, dia tahu siapa itu Tuhan Yesus. Sakyus mengerti siapa orang yang saat itu dia ingin jumpai. Kalau kita semuanya menjadikan ibadah sebagai satu rutinitas yang biasa-biasa saja, tanpa ada rasa di dalam diri kita ingin berjumpa dengan Tuhan, akhirnya perjumpaan kita tidak bisa mengubahkan diri kita. Sakyus karena dia tahu siapa itu Tuhan, dia punya keinginan yang besar untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Mari lihat pelajaran kali ini. Kak Levi mengajak kita semuanya punya passion yang sama seperti yang dimiliki oleh Sakyus. Kenali siapa Tuhan yang ingin engkau jumpai. Kenali sungguh-sungguh siapa Tuhan Yesus yang ingin engkau datangi. Yang sebenarnya kerinduan Allah sendiri yang ingin menjumpai manusia. Bagian kita hanyalah membuka hati kita lebar-lebar untuk Tuhan masuk dalam hidup kita. Dan dia bisa mengubahkan hidup kita. Saat ini Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita. Barang siapa yang membuka pintu, dia akan masuk dan tinggal di dalam dirinya. Dan percayalah, Tuhan bisa mengubahkan hidupmu. Sebejat apapun orang mengenalmu, serusak apapun engkau merasa dirimu, Tuhan bisa mengubahkan engkau. Kenali Tuhanmu dengan benar. Yang kedua, benar-benar apa yang Sakyus alami, apa yang Sakyus rasakan bisa mengubahkan hidupnya. Itu menjadi pelajaran buat setiap kita. Bisa menjadi pelajaran pertama buat setiap kita. Ketika kita tahu, kita kenal siapa Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus benar-benar punya rasa keinginan yang besar untuk berubah. Punya rasa keinginan yang tulus untuk berubah. Tuhan senang mengubahkan setiap orang. Dari yang terpuruk, dia bisa memulihkan sedemikian rupa. Ada banyak sekali kesaksian-kesaksian indah yang sering kita dengar, yang sering kita jumpai. Dan janganlah itu hanya sekedar orang lain yang merasakan, kita pun bisa mengalami itu. Beberapa waktu yang lalu ketika Kak Levi mengajar di kelas dengan beberapa anak-anak di lewat Zoom, Kak Levi sendiri gak pernah ketemu Tuhan Yesus secara visual. Kak Levi sendiri juga gak pernah dengar secara audible Tuhan Yesus berkata, ngomong gitu, enggak. Tapi Kak Levi tahu ada satu momen di mana saat itu Kak Levi benar-benar ambil keputusan mau berubah. Ketika Kak Levi dulu usia SMP,
glojoran, tiduran depan teras rumah. Melihat langit di atas yang begitu besar. Dan saat itu benar-benar sepertinya Tuhan mau menjumpai Kak Levi dan mengingatkan begitu besar dahsyatnya Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Saat itu Kak Levi benar-benar ambil keputusan, aku mau ikut Tuhan Yesus. Karena pas masa-masa itu Kak Levi sedang belajar satu pelajaran tentang akhir zaman. Begitu mengerikannya masa-masa akhir zaman. Karena apa yang sudah Kak Levi pelajari, apa yang sudah Kak Levi alami. Dan ada satu momen di mana Tuhan mau beracara secara pribadi dalam hidup Kak Levi. Dulunya Kak Levi ada banyak hal-hal yang tidak baik. Karena pengen punya banyak ilmu, Kak Levi ikut satu belajar ilmu tenaga dalam seperti itu. Wah, rasanya seru, bisa mukul orang, bisa nendang, gitu. Senang. Tapi dalam pelajaran bersama-sama dengan Tuhan, Kak Levi tahu apa yang Kak Levi alami itu enggak benar. Kak Levi ambil keputusan, baik Tuhan, saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan puji Tuhan, ada momen di mana Tuhan bisa mengubahkan. Setiap orang pasti Tuhan mau ada satu titik perubahan seperti itu. Saya nggak tahu kalian, apakah kalian pernah mengalami saat-saat seperti itu. Kalau belum pernah, Kak Levi mengajak kita semua, ayo alami yuk masa-masa satu titik itu. Masa-masa titik berjumpa dengan Tuhan itu. Masa-masa dalam satu titik itu kita berubah benar-benar. Dari hidup lama kita jadi hidup baru, dekat, belajar, berproses di dalam Tuhan. Memang mungkin tidak enak. Apa yang ketika Sakyus dia semakin dekat sama Tuhan, di pandangan manusia nggak enak, ya hartanya pasti jauh menurun gitu ya. Separuh hartanya diberikan kepada orang yang pernah merasa diperas dikembalikan 4 kali lipat. Pasti ada perubahan keadaan kehidupannya. Tapi Sakyus mau bayar harga untuk hal itu. Dan Tuhan bilang, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Biarlah kerinduan Tuhan menjadi kerinduan kita semuanya. Kita mau berubah karena ada Tuhan. Kita mau berubah karena benar-benar Tuhan mau kita berubah. Kenali Tuhan sungguh-sungguh. Miliki keinginan untuk berubah. Dan yang ketiga, percayalah Tuhan masih mengasihimu. Kenali Tuhan sungguh-sungguh. Miliki keinginan untuk berubah. Dan yang ketiga, percayalah Tuhan masih sangat mengasihi engkau. Tuhan masih sangat mengasihi engkau. Tuhan masih sangat mengasihi saya. Bagaimanapun keadaan saya, Tuhan Yesus masih sangat mengasihi kita. Buktinya sampai saat ini, coba kalian masih bisa bernafas. Tandanya kita dikasih kesempatan sama Tuhan sampai saat ini untuk menjadi mitra-mitra sekerjanya Allah di dunia ini. Ya, Tuhan masih mengasihimu. Kalau saat-saat ini kalian merasa, Tuhan, saya ini jahat Tuhan, saya ini hidup saya rusak Tuhan, saya ini bejat Tuhan, saya ini kotor Tuhan, saya ini hitam kehidupan saya Tuhan. Bersyukur kalian kalau kalian bisa mau mengakui hal itu. Tapi lebih bersyukur lagi kalau kalian mau berubah.
berbalik dari jalan yang tidak benar, Tuhan masih mengasihimu. Tapi kalau kalian merasa, Tuhan hidupku biasa-biasa saja Tuhan, aku juga gak nakal-nakal banget, aku juga gak rusak-rusak banget, aku juga gak pinter-pinter banget, aku juga gak kudus-kudus banget, aku biasa-biasa saja. Dengan hal seperti itu pun, Tuhan masih mau menjadikan engkau orang yang luar biasa. Bisa, Tuhan masih mengasihimu, Tuhan masih mengasihiku, Tuhan masih mengasihi kita semuanya. Mari, serahkan hidupmu benar-benar saat ini. Serahkan hidupmu benar-benar, datang sungguh sama Tuhan. Tuhan mau memulihkan engkau dan aku. Dia datang untuk mencari yang terhilang. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi yang lain yang malah memojokkan orang yang mau bertobat. Malah menghina, menginjak-injak, mendiskreditkan orang yang mau kenal Tuhan. Mari, tantangan yang terbuka untuk engkau dan saya. Untuk kita semuanya dekat sama Tuhan. Sungguh-sungguh Kak Levi mengajak kita semua berdoa. Benar-benar kita mau datang sama Tuhan. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Tanamkan aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah rinduku. Biarlah setiap doa kami, biarlah setiap janji kami, biarlah setiap pertobatan kami, Tuhan mendengarnya. Tolong setiap kami Bapa, ajari setiap kami, jangan sampai kehidupan sampah kami pada masa lalu terus merongrong kami untuk kami bisa berubah jadi manusia baru di waktu-waktu yang akan datang. Untuk kami bisa bertobat dan mengambil keputusan saat ini juga. Aku mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan punya kemauan yang dari Allah. Punya kesadaran yang dari Tuhan. Engkau ada mengasihi kami. Diberkati kami semuanya Tuhan. Biarlah kami punya kerinduan sungguh untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ajari kami Tuhan untuk kami punya kerinduan, punya kelaparan, punya kehausan, punya kegersangan akan Engkau. Kami mau berubah dari hidup lama kami. Ajari kami Tuhan. Dan sadarkan kepada setiap kami bahwa Engkau Allah kami, mengasihi kami apa adanya. Engkau mau kami berubah dan Engkau memberikan kemampuan kepada kami. Roh Kudus-Mu akan menolong kami melakukan seperti yang Tuhan kami mau kerjakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan doa kami, kerinduan kami, hasrat kami, dan janji kami hanya kepada Engkau Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus
Tuhan berkati. Hari ini kakak akan menerangkan tentang sistem poin untuk ibadah online PD Anak Lebak Jaya. Jadi ada 2 sistem poin. Yang pertama, absensi kehadiran. Adik-adik wajib untuk menuliskan di komentar nama, kelas, serta tuliskan juga apa yang didapat setelah mengikuti ibadah online. Sistem poin yang kedua adalah rekap saat teduh. Jadi, adik-adik mengirimkan foto rekap saat teduh selama 1 minggu di grup WhatsApp PD Anak Lebak Jaya. Maksimal pengiriman foto tiap minggu adalah hari Kamis. Nah, di layar sudah ada contoh 1 hari untuk rekapan saat teduh. Jadi adik-adik bisa menuliskan hari, tanggalnya, kemudian ayat saat teduh hari itu dari mana. Lalu kalian juga menuliskan rangkuman yang didapatkan setelah kalian saat teduh. Lanjutkan terus sampai 1 minggu. Bagi adik-adik yang belum tergabung di grup WhatsApp PD Anak Lebak Jaya, kalian bisa menghubungi Kak Wulan ya. Nomornya sudah ada di layar.